الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sedikit membahas sebuah pengetahuan. Tahukah anta, orang paling cerdas menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita kadang berpikir bahwa orang yang paling pandai di hadapan kita adalah para profesor dan para kiai. Namun bagaimanakah menurut Rasulullah? Dari Syaddad bin Aus, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai itu adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya dan berbuat untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan nafsunya dan mengharap dari Allah agar angan-angannya terwujud. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Tahukah anta di mana Dajjal dan Dabbah keluar saat kiamat tiba? Dalam tafsir At-Tabari dan Fathul Qadir, Rasulullah bersabda, bersegeralah kalian semua untuk melakukan amal-amal baik sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum datangnya Dajjal dan Dabbah atau binatang melata. Para ulama berbeda pendapat dari mana tempat keluarnya Dajjal dan Dabbah itu. Ada yang mengatakan dari Bukit Syafa di Mekah, ada yang mengatakan akan keluar dari Bukit Abu Kubais, ada pula yang mengatakan akan keluar dari masjid terbesar dan termulia, dan ada pula yang menyatakan selain itu. Ketiga pendapat itu memiliki kedekatan dalam penafsiran, sebab Syafa ada di bawah gunung Abi Kubais dan ia juga berada di masjid teragung, yakni Masjidil Haram. Tahukah anta pesan Rasulullah kepada Sufyan bin Abdillah Al-Saqafi? Suatu hari Rasulullah ditanya Sufyan bin Abdillah Al-Saqafi, "Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku suatu ajaran yang setelah ini aku tidak datang lagi kepadamu untuk bertanya." Rasul menjawab singkat, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Ini mengingatkan kita betapa perintah istiqomah bukanlah perkara mudah karena pembentukannya memerlukan proses pembiasaan, peneladanan, dan pendidikan kesadaran. Bahkan satu maqalah menyebutkan, istiqomah lebih baik dari 1000 karomah atau kemuliaan. Artinya, seberapapun banyaknya kemuliaan tidak akan bisa menandingi nilai satu ibadah yang istiqomah. 3 tingkatan pendidikan tentang istiqomah. Pendidikan istiqomah dapat dilakukan melalui 3 tingkatan, yaitu takwim, iqomah, dan istiqomah. Pendidikan istiqomah harus dimulai dari sikap takwim atau evaluasi dan pembenahan diri. Seorang muslim dituntut untuk selalu jujur menilai diri sendiri, sekaligus tulus melihat kekurangan diri dan berusaha memperbaikinya. Setelah itu dilanjutkan menuju sikap iqomah, kesungguhan dalam beramal. Terakhir adalah istiqomah atau takrib al-asrar atau pendekatan dan pemaknaan rahasia ilahi. Pada tingkatan ini, seorang muslim dituntut untuk memaknai hakikat ibadah yang dilaksanakan. Tahukah anta, air zam-zam mengenyangkan perut selama 30 hari. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Dzar yang telah tinggal selama 30 hari siang malam di sekitar Ka'bah tanpa makan minum selain zam-zam, "Siapa yang telah memberimu makan?" "Saya tidak punya apa-apa kecuali air zam-zam ini, tapi saya bisa gemuk dengan adanya gumpalan lemak di perutku." Abu Dzar menjelaskan, "Saya juga tidak merasa lelah atau lemah karena lapar dan tak menjadi kurus."
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya Zam-Zam ini air yang sangat diberkahi. Ia adalah makanan yang mengandung gizi. Tahukah Anta? Kota Mina, kota pengharapan Nabi Adam alaihi salam. Mina adalah sebuah hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3,5 km, terletak di kawasan berbukit-bukit antara kota Mekah dan Muzdalifah. Oleh orang-orang Arab, Mina disebut dengan nama Muna yang berarti pengharapan. Menurut riwayat, di Mina inilah hati Nabi Adam alaihi salam dibisiki bahwa ia memperoleh harapan setelah 200 tahun berpisah akan bertemu dengan istrinya, Siti Hawa. Dan dengan izin Allah, beberapa hari kemudian Nabi Adam alaihi salam memang benar-benar bertemu dengan Siti Hawa, yaitu di Jabal Rahmah, sebuah bukit kecil di sekitar padang Arafah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan, bisa dimengerti, dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.